Ini kita bicara tentang pagar laut di Kabupaten Bekasi. Nah, ini ada pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat. Ibu jabatannya apa? Kepala Bidang Kelautan, Pak. Kepala Bidang Kelautan. Apa sih pandangan Ibu mengenai pemagaran laut itu? Peruntukannya untuk apa sih wilayah itu sebenarnya? Untuk wilayah di Tarumajaya, jadi untuk pesisir di situ itu sebenarnya untuk zona energi karena di situ ada PLTU. Oh, ada zona energi. Berarti ada wilayah di situ yang tidak boleh dibuat aktivitas apapun. Iya, sebenarnya kecuali untuk kepentingan energi. Betul. Dan nelayan. Nelayan lewat saja. Ya, kalau nelayan lewat bukan ngegali ke bawah. Bukan. Di situ ada dua, Pak, sebenarnya zona energi dan zona pelabuhan. Oke, zona pelabuhan. Nah, zona pelabuhan itu adalah nanti untuk perluasan dari Tanjung Priok, Pak. Jadi perluasan Tanjung Priok itu sampai ke Tarumajaya. Oh, Pak, di situ rencananya. termasuk daerah pelabuhan. Perusahaan yang akan berinvestasi di situ PT apa sih? Banyak perusahaan, Pak. Salah satunya memang Tunas Ruang gitu, Pak. Banyak perusahaan. Tunas Ruang. Iya. Yang kemudian bikin pagar laut itu. Betul. Oke. Nah, kemudian untuk apa pagar laut dibuat itu? Saya tidak sampai ke sana ya, Pak, karena komunikasi kami memang terputus ya, apakah pagar laut itu dibuat untuk apa, tapi menurut masyarakat untuk alur pelayaran dan masyarakat tidak mengetahui. Oh, jadi, untuk alur yang berlayarnya siapa? Jadi kalau melihat rencana kegiatannya, beliau mau membuat alur yang seperti pakai apa ya? Kanal ya, Pak. Oh, kanal sampai ke laut lepas. Nah, gitu. Dari sisi regulasi diperbolehkan nggak? Itu harus dikaji dulu, Pak, karena merubah arus laut ya, Pak. Ada sedimentasi nanti. Itu perlu kajian dulu, Pak, sebenarnya. Oke. Izin membuat, memasang, memancang bambu-bambu itu harus ada izin. Betul, ada izin, Pak. Izinnya harus dari mana? Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Kelautan Perikanan menyatakan saya tidak memberikan izin. Amin. Kan seperti itu. Betul. Kemudian adalah argumentasi aspek bahwa itu kerjasama, gitu loh. Kerjasama antara perusahaan dengan Dinas Kelautan. Oke. Dalam pandangan Ibu, diperbolehkankah ada investasi di situ? Boleh, Pak. Investasi boleh, tapi sesuai aturan. Gitu. Nah, yang sesuai aturan seperti apa? Kalaupun memang mau membangun, nanti ada diajukan KKPR, Pak, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi pada saat kita membangun sesuatu bangunan di laut lebih dari 30 hari menetap terus-menerus, itu wajib memiliki KKPRL. KKPRL-nya sudah ada belum perusahaan itu? Belum, Pak. Belum. KKPRL dikeluarkan dari mana? Dari pengajuan melalui OSS ke Kementerian Kelautan Perikanan, nanti kita akan ada seperti VERTEK ya, Pak, verifikasi teknis. Apakah perjanjian kerjasama menjadi melegalkan sebuah aktivitas pembangunan tanpa Tidak. izin? Jadi walaupun ada perjanjian kerjasama, bisa dikatakan bahwa bangunan itu ilegal? Ya, karena materi isi perjanjian kerjasama itu tidak sampai ke sana. Materi perjanjian kerjasama itu hanya untuk apa yang Ibu tahu? Hanya untuk pembangunan di wilayah darat, sedangkan untuk bagian ke arah laut, walaupun memang betul pelabuhan perlu sarana penunjang, itu akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pak. Jadi perjanjian kerjasama itu adalah perjanjian kerjasama apa yang Ibu tahu? Hanya sebatas untuk penataan TPI di arah darat. Tempat pelelangan ikan. Betul. Di arah darat. Jadi perjanjian kerjasamanya hanya itu. Betul. Nah, gitu. Artinya perjanjian kerjasama itu tidak menggugurkan kewajiban bagi perusahaan untuk menempuh prosedur izin. Iya, betul. Apakah bangunan itu harus dibongkar? Kalau memang itu mengganggu, Pak, kan nanti ada kajian sebenarnya, Pak, ya. Kalau itu mengganggu, memang harus dibongkar. Ini saya baru dapat laporan, Pak. Hari ini tadi Dewan kan datang ke sana ya, Pak. Ternyata ada ikan lumba-lumba yang terjerat di pagar itu. Mati. Kalau harus dibongkar itu kewenangan siapa membongkar? Kalau menurut saya perusahaan karena dia masang, Pak.
Kalau perusahaan tidak mau melakukan, bisa oleh kita atau oleh bersama dengan KKP yang oke, menyegel. berarti dinas kelautan itu bisa melakukan pembongkaran. Betul. Kalau menurut saya bukan kalimatnya bisa, harus. Sekali lagi nih Bu, saya tegesin Betul. Bu, perjanjian kerjasama sewa menyewa Betul. antara dinas kelautan dengan perusahaan yang membuat pagar laut PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara tidak ada kaitannya dengan pagar laut, karena pagar laut dibangun itu tidak termasuk dalam perjanjian ini. Itu adalah inisiatif yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan pembuatan pagar laut itu juga harus mendapat izin dari Kementerian Kelautan. Karena harus mendapatkan apa itu tadi istilahnya? Kesesuaian pemanfaatan ruang Nah, laut. ketika itu tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruangnya tidak ada izinnya, maka harus dilakukan pembongkaran.